Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar struktur pencernaan makanan. Struktur pencernaan makanan yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut ada di sini. Ya. Nah, di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah yang ada di dalam sini. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Jadi ketika kita memasukkan makanan ke dalam rongga mulut, gigi yang akan menghancurkan dan menghaluskan makanan yang kita masukkan. Lalu di dalam rongga mulut juga ada lidah yang berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengucap. Jadi ketika makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, kita bisa tahu rasanya asam, manis, asin, atau yang lainnya. Lalu di dalam rongga mulut juga ada yang namanya ludah atau sarifa. Ludah atau sarifa berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, yang kedua, setelah makanan kita kunyah, kita rasakan dengan lidah kita dan kita basahi dengan ludah kita, maka makanan akan masuk ke dalam tenggorokan atau yang bisa disebut dengan esofagus. Tenggorokan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang tenggorokan ini sekitar 25 cm. Nah, kemudian yang ketiga ada lambung. Nah, ini lambung. Lambung berbentuk seperti kantung yang terletak di dalam rongga, perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Sedangkan enzim yang utama ada 3. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Yang kedua ada enzim lipase yang berfungsi mencerna lemak. Dan yang ketiga ada enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein. Dan selanjutnya ada usus halus. Nah, ini usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, yang ketiga usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri, pankreas dan juga empedu. Nah, zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah yang pertama ada garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Dan yang kedua, enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Dan yang ketiga, ada enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang keempat ada enzim amilase berfungsi mencerna zat tepung. Dan yang kelima dari usus halus ini lalu akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar
Nah, usus besar ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan makanan dari usus halus yang dinamakan feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Lalu dari usus besar ini masuk ke dalam anus. Nah, anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Dalam proses pengeluaran feses disebut defekasi. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia sangat tersusun dengan sempurna dan memiliki fungsi serta kegunaannya masing-masing. Namun kita perlu ikut serta menjaganya dengan cara makan dan minum yang sehat, supaya sistem pencernaan kita pun sehat dan berfungsi sebagaimana seharusnya.